Ada jenis diam yang tidak berasal dari kedamaian, melainkan dari puing-puing jiwa yang pernah dihancurkan. Diam ini bukan bentuk ketenangan, tetapi bekas luka yang belum sembuh. Ia tak menggebu, tak berteriak, hanya ada di sana, menyelimuti tubuh dan kata, seperti kabut yang merayap pelan tapi menetap. Banyak orang keliru menilai diam ini sebagai kekuatan atau bahkan kelemahan. Padahal diam yang seperti ini adalah sisa napas terakhir dari seseorang yang dulu pernah berusaha bicara, pernah berjuang menjelaskan isi hatinya, namun tak didengar. Lalu pada suatu titik ia berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa diam kadang lebih aman daripada kata yang disalahartikan. Jiwa yang terluka tidak kembali sama seperti sebelumnya. Ia belajar menyamarkan gejolaknya dalam keheningan, bukan karena ia tak lagi ingin dekat, tetapi karena kedekatan pernah melukainya. Ia berjalan lebih hati-hati, melihat lebih tajam, dan memilih kata-kata dengan selektif bukan karena tidak mampu, tapi karena setiap kata kini terasa seperti pedang bermata dua, bisa menyambung, tapi juga bisa melukai. Orang-orang sering menyebutnya terlalu serius, terlalu sensitif, atau bahkan terlalu tertutup. Mereka tak sadar bahwa sikap itu adalah benteng lembut yang dibangun setelah berkali-kali kepercayaan dihancurkan. Karena siapapun yang pernah merasakan luka yang dalam tahu, tak semua hal bisa disampaikan dengan kata dan tidak semua orang pantas diberi akses pada sisi paling rentan dari diri. Diam itu bukan kekosongan, ia penuh kenangan, penuh pelajaran, penuh tangisan yang ditahan. Ia adalah bahasa alternatif dari jiwa yang dulu terlalu banyak berbicara, terlalu banyak berharap, dan akhirnya memilih bersembunyi dalam sunyi. Dan justru dari keheningan itulah kita bisa mulai mendengar, bukan hanya suara luar, tapi suara dalam diri sendiri. Suara yang selama ini terabaikan karena terlalu sibuk menjelaskan diri kepada dunia. Dalam diam yang tak lagi sibuk membela diri, kita akhirnya menemukan ruang untuk menyentuh luka, menatapnya tanpa takut, dan berkata, "Aku tahu kamu masih di sana, aku mendengarmu sekarang." Sejak kecil, tanpa disadari, kita belajar satu hal penting, bahwa menjadi diri sendiri tidak selalu aman. Maka kita mulai membentuk topeng, persona yang tampak kuat, baik, cerdas, lucu, atau peduli. Topeng ini bukanlah kebohongan, melainkan strategi. Ia lahir dari kebutuhan untuk diterima, untuk dicintai, untuk selamat. Persona adalah wajah sosial yang kita pilih dengan cermat. Di hadapan orang tua yang menuntut, kita mungkin jadi anak yang penurut. Di tengah lingkungan yang menghakimi, kita menjadi pribadi yang tak pernah bersalah. Di dunia kerja, kita tampil profesional, walau dalam hati berkecamuk pertanyaan tentang makna. Semua ini dilakukan bukan karena kita palsu, tapi karena dunia tidak selalu menerima yang asli. Masalahnya bukan pada topeng itu sendiri. Ia pernah menyelamatkan kita, pernah menjadi jembatan antara dunia luar dan batin yang rapuh. Masalahnya muncul ketika kita lupa bahwa ada wajah lain di baliknya, wajah yang sering kita tinggalkan, bahkan kita tolak. Wajah yang menangis diam-diam, yang kecewa, yang marah, yang takut, yang lelah. Seringkali kita terlalu lihai memainkan peran, sampai lupa siapa pemeran sejatinya. Kita berjalan dalam kehidupan sebagai versi yang disesuaikan, disaring, dan disempurnakan, namun tak pernah benar-benar bebas. Dan makin lama kita memakainya, makin sulit membedakan, yaitu mana aku, mana peran. Topeng bukanlah musuh, ia adalah saksi dari luka-luka yang pernah terjadi, penolakan yang menyakitkan, pengkhianatan yang menghancurkan, penghinaan yang membekas. Ia adalah pelindung yang muncul saat dunia berkata, "Jadilah sesuatu yang lain kalau kamu ingin diterima." Tapi jika kita terus bersembunyi di baliknya, perlahan kita kehilangan jejak pulang ke diri yang sejati. Dalam keheningan yang jujur, ketika kita tak sedang tampil untuk siapapun, kadang muncul perasaan asing. Siapa aku kalau semua ini kulepaskan? Itu adalah panggilan, bukan untuk membuang topeng secara brutal, tapi untuk perlahan mengenali siapa diri di baliknya, untuk berdamai dengan bagian yang tak sempurna, namun nyata. Karena hanya dengan mengakui siapa kita di balik topeng, kita bisa mencintai diri secara utuh.
Dan hanya ketika kita berani menanggalkan peran demi kebenaran, kita bisa benar-benar disentuh, bukan karena kita tampil baik, tapi karena kita hadir apa adanya. Ketika seseorang terluka, ia tidak sekadar membangun dinding, ia menciptakan dunia. Sebuah semesta batin yang penuh lapisan. Ada ruang untuk menyimpan ingatan yang menyakitkan, ada sudut gelap tempat harapan dikubur, dan ada lorong-lorong panjang tempat rasa takut berbisik pelan namun terus-menerus. Dunia ini tidak terlihat dari luar, tapi terasa nyata bagi yang menghuninya. Mereka yang hidup di dalamnya tidak hidup dalam kepalsuan, mereka hidup dalam perlindungan, bukan karena tidak ingin mencintai atau dicintai, tapi karena cinta pernah datang dengan luka yang tak terduga. Maka, daripada terbuka dan kembali hancur, mereka memilih membuat semacam rumah batin, tempat segalanya bisa dikendalikan, dijaga, diamankan. Dalam dunia itu, kehangatan terasa berbahaya dan perhatian bisa terasa mengancam, bukan karena mereka tidak membutuhkannya, tapi karena pengalaman mengajarkan bahwa kehangatan bisa berubah menjadi dingin dalam sekejap. Perhatian bisa berubah menjadi pengabaian tanpa alasan. Maka mereka belajar menekan kebutuhan untuk disayangi, menyamarkan kerinduan untuk dipahami, dan menggantinya dengan keheningan yang aman. Orang dari luar mungkin akan mengira mereka dingin, tak peduli, atau terlalu tertutup. Padahal sejatinya, mereka hanya menjaga agar dunia yang dibangun dengan susah payah tidak runtuh. Mereka takut disalahartikan, atau lebih buruk, disentuh dan ditinggalkan lagi. Dan inilah yang membuat mereka sulit dijangkau. Mereka bukan tidak ingin dekat, mereka hanya ingin tahu, apakah kamu akan tinggal jika kamu melihat siapa aku sebenarnya? Mereka bukan tidak bisa terbuka, mereka hanya menunggu rasa aman yang cukup untuk meyakini bahwa membuka pintu tidak akan berakhir dengan kehancuran baru. Terkadang, satu sentuhan lembut bisa menjadi badai di dunia batin mereka. Satu kalimat penuh empati bisa mengguncang fondasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena bagi mereka, kelembutan bukan sekadar indah, ia bisa sangat menakutkan. Sebab kelembutan mengundang kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang pernah membuat mereka jatuh. Namun, dalam dunia itu juga terdapat keindahan tersembunyi. Ada ketangguhan, ketekunan, kreativitas yang lahir dari keterasingan. Ada kedalaman perasaan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah menyentuh dasar rasa sakit. Dunia batin ini bukan penjara, ia adalah cara bertahan hidup. Dan suatu hari nanti, jika seseorang datang tidak untuk menaklukkan, tapi untuk menemani, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk hadir, maka pintu-pintu kecil itu bisa terbuka. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kepercayaan. Karena dunia yang dibangun dari luka juga bisa menjadi taman penyembuhan, asal disentuh dengan ketulusan. Bayangkan sebuah simpul, dalam, tersembunyi, tak terlihat mata, tapi mengikat erat setiap gerakan. Itulah yang disebut Carl Jung sebagai kompleks, bagian dari jiwa yang tertambat pada satu momen di masa lalu, namun terus mempengaruhi cara kita merasa, berpikir, dan merespons hari ini. Kompleks bukan sekadar kenangan yang menyakitkan, ia adalah energi hidup yang tertahan, membentuk pola reaktif yang berulang. Kita bisa terlihat berfungsi, tersenyum, mencintai, bahkan sukses, namun di dalam sana ada bagian dari diri yang belum bergerak. Bagian yang masih tertinggal di titik yang dulu menghancurkan. Kadang kita sendiri tak sadar saat ia muncul. Kita merasa berlebihan, terpicu, atau tidak rasional. Tapi sesungguhnya, itu bukan tentang kejadian saat ini. Itu adalah hantu emosional dari masa lalu yang muncul untuk berbicara. Ia muncul bukan untuk mengacaukan hidup, tetapi untuk berkata, "Aku belum selesai." Kompleks bisa terbentuk dari satu momen pengkhianatan, satu kata kasar yang diucapkan berulang, atau perasaan ditinggalkan yang tak sempat dipahami. Mereka menanamkan keyakinan tak sadar bahwa kita tak layak, tak cukup, atau tak aman. Dan keyakinan ini menyusup ke dalam keputusan-keputusan besar, hubungan yang kita pilih, cara kita bekerja, hingga bagaimana kita mencintai. Yang membuatnya rumit adalah bahwa kompleks tidak bisa diselesaikan dengan logika.
Ia seperti simpul yang tak bisa dipotong dengan pisau rasionalitas. Ia hanya bisa dilepaskan dengan kesadaran, kasih sayang, dan kesediaan untuk kembali ke tempat yang paling ingin kita hindari. Tidak mudah menyentuh simpul itu, karena ia membawa rasa malu, takut, dan terkadang kemarahan yang telah kita kubur begitu dalam. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Ia bukan musuh. Ia adalah bagian dari kita yang terhenti di tengah jalan, menunggu untuk dirangkul dan diajak pulang. Ketika kita mulai mengenali pola-pola itu bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai petunjuk, maka hidup kita mulai berubah. Kita berhenti menyalahkan diri atas reaksi yang tampaknya berlebihan dan mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang belum merasa aman? Peristiwa mana yang belum sempat kuselesaikan? Dan dari pertanyaan itu, jalan pulang mulai terbuka. Kita tidak lagi terus-menerus didorong oleh bayangan masa lalu, tapi mulai berjalan berdampingan dengannya. Tidak lagi menjadi korban dari simpul, tetapi pelan-pelan menjadi pelanun benang kehidupan yang lebih utuh dan sadar. Saat seseorang bereaksi dengan cara yang tampak berlebihan, seringkali kita merasa terluka, bingung, bahkan marah. Namun di balik reaksi itu, sering tersembunyi sebuah cerita lama yang belum selesai. Reaksi itu bukanlah cermin dari siapa kita, melainkan bayangan dari luka lama yang masih membekas, dibalut oleh situasi saat ini. Luka emosional tidak menghilang begitu saja. Ia hidup dalam diam, bersembunyi di dalam pola-pola reaksi yang terbentuk sejak lama. Kadang kita tak bisa melihatnya, tapi ia nyata, seperti benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, antara pengalaman lama dan respons yang muncul secara otomatis. Penting untuk diingat bahwa reaksi seseorang bukanlah serangan pribadi. Ia adalah panggilan yang datang dari tempat yang rapuh, dari sisi diri yang terluka dan belum mendapat pengakuan. Menerima kenyataan ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam, bukan penghakiman yang menambah luka. Memandang luka lama sebagai ladang suci berarti melihatnya sebagai ruang yang penuh potensi untuk pertumbuhan. Bukan sebagai medan perang yang harus ditaklukkan, tapi sebagai taman yang harus dirawat dengan kelembutan. Di sana, kita bisa belajar membaca bahasa tubuh, kata-kata, dan emosi yang tak terucapkan, yang sebenarnya adalah jeritan hati yang ingin didengar. Ketika kita bisa memisahkan antara situasi sekarang dan cerita lama yang terbungkus di dalamnya, kita memberi ruang bagi penyembuhan. Kita tidak lagi terjebak dalam perangkap reaksi yang memisahkan, melainkan membuka jalan untuk empati yang menyatukan. Ini bukan tentang membenarkan setiap reaksi, tapi tentang memahami dari mana ia berasal. Dari sana, kita bisa memilih respon yang lebih sadar, bukan reaksi yang memperkeruh hubungan, tapi jawaban yang merangkul dan menenangkan. Maka, dalam setiap interaksi yang terasa berat, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar tentang aku atau tentang luka yang belum sembuh di orang lain? Dalam pertanyaan sederhana itu tersimpan kekuatan untuk mengubah konflik menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama. Di balik setiap tindakan yang tampak aneh atau sulit dipahami, tersembunyi alasan yang sangat manusiawi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Perilaku yang sering kita anggap gangguan atau masalah sebenarnya adalah strategi batin yang telah dibangun untuk melindungi diri dari luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Bayangkan si kuat yang selalu memberi. Ia tampak tangguh dan penuh energi, selalu siap membantu dan menjadi penopang bagi orang lain. Namun, di balik senyum dan kegigihan itu, ia mungkin belum pernah belajar bagaimana menerima, bagaimana membiarkan dirinya dirawat. Ia takut menjadi beban, takut terlihat lemah, maka ia memilih memberi tanpa henti sebagai bentuk perlindungan. Atau si penyendiri yang tampak dingin dan jauh. Bukan karena ia tidak menginginkan kehadiran orang lain, tapi karena rasa takut yang menghantui, takut kecewa lagi, takut dikhianati, takut terluka. Maka ia membangun benteng keheningan yang membuatnya terlihat tertutup, padahal sebenarnya ia hanya ingin aman. Lalu si pemikir yang terus-menerus menganalisis dan mengolah pikiran. Mungkin ia takut menghadapi perasaan yang dulu pernah membuatnya hancur.
Dengan terus berusaha memahami dunia dan dirinya sendiri secara intelektual, ia berusaha menjaga jarak dari rasa sakit yang tak tertahankan itu. Setiap perilaku ini sebenarnya adalah bahasa jiwa yang meminta dimengerti, bukan dihukum atau dijauhi. Mereka adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang belum merasa aman. Jika kita mampu melihatnya sebagai bentuk perlindungan, bukan sebagai gangguan, kita membuka ruang untuk empati dan penyembuhan. Menerima perilaku ini bukan berarti membiarkannya menguasai kita, tapi mengerti akar yang melatarinya. Dari sana, kita dapat membantu diri sendiri dan orang lain untuk perlahan menurunkan topeng dan benteng itu, membiarkan diri merasa aman untuk berubah dan tumbuh. Karena di balik perilaku yang menantang itu, ada jiwa yang sangat ingin dimengerti, bukan dihakimi, tapi diterima dengan kelembutan dan pengertian. Ketika dunia luar terasa terlalu keras atau penuh tekanan, jiwa kita mencari jalan untuk bertahan, meski jalannya sering tampak aneh atau sulit dimengerti oleh orang lain. Pelarian psikis adalah bentuk kecerdasan batin yang luar biasa. Saat tubuh tak mampu melarikan diri, pikiran dan perasaanlah yang mencoba pergi. Disosiasi adalah salah satu bentuk pelarian ini. Ia seperti kabut yang menyelimuti kesadaran, membuat kita merasa terpisah dari tubuh atau realitas sekitar. Bukan karena kita lemah, tapi karena jiwa mencoba melindungi diri dari rasa sakit yang tidak sanggup dihadapi. Dalam kondisi itu, kita seperti menunda pertemuan dengan luka yang terlalu besar, memberi ruang bagi diri untuk bertahan sejenak. Sementara itu, perfeksionisme, overthinking, dan kesibukan yang berlebihan seringkali adalah benteng pertahanan yang disamarkan. Di balik semua itu ada ketakutan mendalam, takut gagal, takut tidak cukup, takut menghadapi diri yang rapuh. Dengan menyibukkan diri, kita mengalihkan perhatian dari luka yang menunggu untuk diakui. Tidak semua luka berteriak, banyak yang diam, tersembunyi di balik senyum atau kesibukan yang tak pernah usai. Namun, diam itu bukan berarti tidak berpengaruh. Ia mengguncang dan membentuk siapa kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Pelarian psikis bukan kelemahan, melainkan sinyal dari jiwa yang minta didengarkan. Ia mengingatkan kita bahwa ada bagian dari diri yang terluka dan perlu perhatian. Jika kita mampu mengenali dan merangkul pelarian ini dengan kasih sayang, kita membuka jalan untuk penyembuhan yang lebih dalam dan autentik. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku hindari? Bagian mana dari diriku yang butuh aku temui dengan lembut? Karena di balik pelarian itu, terdapat kekuatan untuk berubah, untuk berdamai, dan untuk tumbuh menjadi diri yang lebih utuh. Di dunia yang seringkali terburu-buru memberi label dan menghakimi, kemampuan untuk memahami luka diri sendiri dan orang lain menjadi sebuah seni yang langka dan berharga. Carl Jung tidak datang membawa jawaban instan, tapi memberimu sebuah bahasa, sebuah cara untuk berbicara dengan bagian terdalam dari diri yang terluka. Memahami luka bukan berarti membenarkan semua perilaku atau membiarkan diri terjebak dalam rasa sakit, melainkan mengubah luka menjadi guru yang bijaksana. Pertanyaan sederhana namun kuat bisa menjadi kunci. Apa yang kamu jaga? Apa yang kamu ingin aku ketahui? Luka seringkali menjaga sesuatu yang sangat berharga. Ia adalah penjaga pintu antara kita dan kebenaran terdalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Rasa sakit itu bukan ingin menghancurkanmu, ia hanya ingin diakui, dihormati, dan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Dengan bertanya dan mendengarkan, kita memberi ruang bagi luka itu untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Dalam kesunyian percakapan itu, terjadi transformasi, dari penindasan menjadi pengakuan, dari kebencian menjadi kasih sayang, dari ketakutan menjadi keberanian. Memahami luka juga berarti memberi diri izin untuk merasakan apapun yang muncul, tanpa melarikan diri atau menekan. Ini adalah latihan keberanian, karena menghadapi luka berarti menghadapi bagian dari diri yang selama ini kita sembunyikan.
Ketika kita belajar berbicara dengan luka, kita mulai melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai guru yang mengajarkan kita tentang batas, kekuatan, dan kelembutan. Dari sana, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain, karena kita tahu bahwa di balik setiap perilaku ada kisah yang menunggu untuk didengar. Inilah titik di mana luka berubah menjadi cahaya dan kesadaran membawa penyembuhan yang sejati. Empati sering dianggap sebagai kekuatan luar biasa, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan dalam. Namun, apa yang terjadi ketika empati itu menjadi beban yang menyesakkan? Ketika sang penolong terlalu sibuk merasakan dan menolong dunia di sekitarnya, ia lupa memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk bernapas, merasakan, dan sembuh. Orang yang paling peka seringkali adalah mereka yang paling rentan kehilangan diri. Mereka menjadi cermin bagi emosi orang lain, menyerap segala luka dan kesedihan tanpa sadar. Di balik ketulusan itu, ada risiko yang besar, kehilangan batas diri, kelelahan emosional, dan rasa kosong yang sulit diisi. Mereka menjadi seperti laut yang luas, menampung ombak emosi tanpa henti, tapi lupa menjaga pantai tempatnya berlabuh. Mereka menangis di dalam diam karena tidak menemukan tempat yang aman untuk menunjukkan kerentanan mereka sendiri. Namun penyembuhan sejati bukanlah tentang menjadi sempurna atau selalu kuat. Ia adalah perjalanan menuju keutuhan, menerima segala bagian diri, termasuk yang rapuh dan terluka. Menolong diri sendiri bukan tindakan egois, tapi bentuk empati tertinggi terhadap jiwa sendiri. Ketika sang penolong mulai belajar memberi perhatian pada dirinya sendiri, ia menemukan kekuatan baru. Ia bisa menolong dengan lebih bijaksana, tidak lagi terbakar oleh beban yang ia pikul. Ia belajar bahwa menjaga diri adalah bagian dari menjaga orang lain. Empati yang sehat adalah ketika kita bisa merasakan, menolong, sekaligus menjaga diri agar tidak tersesat. Ketika kita tahu bahwa untuk benar-benar hadir bagi orang lain, kita harus hadir terlebih dahulu bagi diri sendiri, dengan kasih sayang, pengertian, dan kelembutan. Penyembuhan bukanlah sebuah tujuan yang harus dipaksakan atau sebuah garis finish yang harus dicapai. Ia lebih seperti sebuah perjalanan pulang, kembali ke rumah yang paling sejati, yaitu diri sendiri. Di dalam perjalanan itu, kita belajar bahwa sembuh bukan berarti menghapus luka atau berpura-pura tidak pernah terluka, melainkan mengintegrasikan setiap bagian dari diri kita dengan kelembutan dan penerimaan. Bayangkan jiwa yang terluka sebagai sebuah taman yang lama terbengkalai. Ada bagian yang tumbuh liar, ada tempat yang rusak, ada sudut yang gelap. Tapi taman itu tetap rumah, tempat di mana segala sesuatu bisa tumbuh kembali, asalkan dirawat dengan penuh kesabaran. Kita tidak perlu menjadi orang lain yang sempurna. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, dengan semua ketidaksempurnaan dan kelemahan. Penyembuhan adalah proses merangkul segala sesuatu yang pernah kita tolak atau sembunyikan, dan membiarkan diri kita tumbuh dari situ. Ketika kita mulai kembali pulang ke diri sendiri, kita membangun hubungan baru yang lebih dalam dengan jiwa kita. Kita belajar mendengarkan tanpa menghakimi, memeluk rasa sakit tanpa takut, dan memberi ruang bagi segala emosi yang datang dan pergi. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi penuh dengan keajaiban. Dalam setiap langkahnya, kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri, kekuatan untuk berdamai dengan masa lalu dan membuka pintu bagi masa depan yang lebih penuh cinta dan kedamaian. Penyembuhan bukan tentang menghilangkan luka, tapi tentang bagaimana kita membawa luka itu bersama kita dengan penuh cinta. Kita belajar bahwa diri kita yang terluka bukanlah beban yang harus diselamatkan, tapi teman yang perlu dipegang, didengar, dan dimengerti. Dalam dunia yang sering mengukur cinta dengan pengorbanan dan kewaspadaan, ada sebuah kebenaran yang jarang kita sadari. Cinta yang sejati tidak membuatmu lelah. Ia bukan perjuangan terus-menerus atau pertempuran yang harus dimenangkan dengan kewaspadaan tak berujung. Cinta sejati adalah ruang aman, tempat di mana kamu boleh menjadi siapapun.
tanpa harus menyembunyikan atau mengubah bagian rapuh dari dirimu. Kamu berhak merasakan keamanan emosional tanpa harus terus-menerus berjaga-jaga. Tidak perlu lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi kekecewaan, pengkhianatan, atau luka baru. Dalam cinta yang sehat, kamu boleh menurunkan topeng, membuka hati, dan membiarkan diri merasa utuh. Cinta yang memeluk semua versi dirimu, termasuk yang rapuh, takut, dan tidak sempurna, itulah yang sebenarnya memberi kekuatan dan ketenangan. Ia bukan menuntutmu berubah menjadi sosok lain, melainkan memelukmu dengan segala kekurangan dan keindahan yang ada. Ketika kamu menemukan cinta seperti ini, kamu tidak lagi merasa lelah karena harus terus-menerus melindungi diri. Sebaliknya, kamu merasakan kehangatan dan kepercayaan yang tumbuh dari dalam. Kamu tahu bahwa kamu layak dicintai bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Keamanan emosional bukan hadiah yang harus diperjuangkan, tapi hak dasar setiap manusia. Dan ketika kamu mengalaminya, kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, kedamaian yang membebaskan dan meneguhkan. Seringkali kita salah paham bahwa luka dan kesulitan adalah tanda kita rusak, lemah, atau kurang. Padahal, jiwa kita tidak pernah dirancang untuk menjadi sempurna. Ia hanya dalam, penuh dengan lapisan-lapisan pengalaman, rasa, dan cerita. Kamu bukan masalah untuk diperbaiki, melainkan kisah yang harus dipahami. Ketika kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai barang rusak, tapi sebagai karya hidup yang terus bertumbuh, segala sesuatu berubah. Setiap luka menjadi benih yang berpotensi tumbuh menjadi kekuatan, setiap kesedihan menjadi ruang bagi kebijaksanaan, dan setiap kegagalan adalah guru yang mengajari kamu cara untuk bangkit kembali. Selamat datang kembali, bukan ke dunia yang sama seperti sebelumnya, tapi ke rumahmu yang sebenarnya, dirimu sendiri. Di sana tidak ada penilaian atau tuntutan, hanya ada penerimaan, cinta, dan ruang untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu yang unik. Perjalanan ini mungkin penuh liku, tapi di setiap langkahnya kamu semakin mendekat pada inti keberadaanmu yang paling sejati. Kamu tidak rusak, kamu bertumbuh. Kamu sedang dalam perjalanan pulang yang paling penting, kepada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.